Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Indonesia. Eh, Kesempatan ini gua mencoba memberikan sedikit gambaran tentang pandangan gua mengenai COVID-19, di mana COVID-19 yang melanda dunia saat ini adalah bagi Indonesia adalah musibah sekaligus juga peluang. Mungkin sedikit gue akan memberikan latar belakang sebelum ngebahas itu, bahwa orang menguasai orang. Ketika orang menguasai orang, maka timbullah uh, ilmu ekonomi sekaligus juga ilmu politik. Kemudian kelompok menguasai kelompok, maka kelompok itu dilegalkan, ya, dilegalkan, baik kelompok bisnis, kelompok politik, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian negara menguasai negara, artinya suatu negara menguasai negara lainnya, bangsa yang satu menguasai bangsa lainnya, maka timbullah di situ ada yang namanya politik, ekonomi, dan militer. Nah, oke, itu fase pertama. Kemudian saya sedikit fase kedua, bahwa meningkatnya ilmu pengetahuan di Eropa menyebabkan bangsa-bangsa Eropa menjelajah ke dunia yang awalnya hanya ingin membuka cakrawala baru, ya, membuka perdagangan, akhirnya menjadi sebuah penjajahan. Bagaimana sih awalnya menjadi sebuah penjajahan? Meningkatnya ilmu pengetahuan di Eropa akhirnya sampai terjadinya revolusi industri itu membawa atau memberikan dampak kesadaran mereka tentang pentingnya ekonomi dan militer. Maka mereka berusaha, yang tadi awalnya dagang, kemudian menguasai atau menjajah bangsa lainnya. Itu ketika terjadi revolusi industri di Eropa. Maka di Asia, ya khususnya kita di Asia Tenggara, bagaimana bangsa kita dijajah itu secara ekonomi dan militer. Kemudian juga wilayah-wilayah lainnya di Asia Tenggara, dan itu menyebabkan terkurasnya ekonomi kita, bangsa kita. Kemudian sampai perang dunia yang kedua, itu tahun 1939, menyebabkan perubahan global, bahwa mereka itu tidak lagi menjajah secara militer, kemudian mereka menjajah secara ekonomi. Bagaimana mereka menjajah secara ekonomi? Yaitu bagaimana memecah belah bangsa Indonesia pada saat itu. Kemudian bagaimana negara tetangga kita, Malaysia, juga dipecah, yang sebetulnya adalah bangsa atau satu keturunan dengan kita. Terus kemudian dipecah terus sampai Singapura juga dipecah. Itu semua berlatar belakang ekonomi. Nah, sehingga mereka semua bangsa-bangsa yang menjajah itu menjadi bangsa yang kaya dan bangsa yang maju. Nah, saat ini dengan adanya COVID-19 membawa perubahan bagi dunia. Begitu juga termasuk di dalamnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu fase kedua. Nah, saat sekarang dengan adanya COVID-19 yang melanda dunia, melanda bangsa kita harus mampu keluar dari permasalahan ini.
Ya, bagaimana caranya? Tentunya saya tidak terlalu jauh menjelaskan bagaimana COVID-19 tidak meluas dan tidak bertambah terus. Hanya cuma satu, ikuti anjuran pemerintah, itu pertama. Kemudian buat diri kita sendiri, mawas diri, jaga. Kalau kita dari mana-mana atau bagaimana, kita jangan ketemu orang secara fisik secara langsung. Kemudian juga kita pulang begitu juga semua. Jadi keselamatan kita semuanya kita masing-masing jaga. Kalau itu, mudah-mudahan dengan adanya itu kita akan terus turun terus pasien yang mengidap COVID-19. Karena apa? Karena ini akan menjadi kesempatan bangsa kita untuk maju secara ekonomi dan maju juga secara militer ketika negara-negara lain di sana yang porak-poranda. Saya kira itu kesempatan bangsa kita, ya, musibah sekaligus kesempatan, asal kita bersama-sama bahu-membahu yang mencegah meluasnya COVID-19 dan juga kita bangkit bersama, punya kesadaran bersama. Oke, itu sekilas atau sekelumit dari saya, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, salam semangat Indonesia, dan mari bersama-sama kita perangi COVID-19 agar bangsa kita terhindar dari itu atau mampu menangani itu, dan kita bisa maju bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.